Pertimbangkan statistik ini. Di Amerika Serikat, sekitar 5,3% populasi pada satu waktu akan mengalami depresi. Risiko seumur hidupnya antara 7-8% pada orang dewasa, dan angka itu bahkan lebih tinggi pada perempuan. 40 tahun yang lalu, rata-rata usia awal depresi adalah 29,5 tahun. Tetapi hari ini, usia itu terpangkas setengahnya, menjadi 14,5 tahun. Dan meskipun angka diagnosis berbeda-beda di seluruh dunia maju, keseluruhannya menunjukkan satu hal. Kejadian depresi meningkat dramatis sejak tahun 1900. Sebelum tahun 80-an, depresi adalah semacam kanker psikologis. Meluas, sulit diobati, dan tabu yang melingkupinya justru memperburuk keadaan. Seperti halnya kanker, orang berharap ada obat, dan berbagai pendekatan dari psikoanalisis Freudian sampai terapi kejut sudah dicoba. Hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Disinilah muncul kontribusi penting David Burns. Ia membantu membangun metode pengobatan baru yang disebut terapi kognitif, dan bukunya yang terkenal, Feeling Good, The New Mood Therapy, adalah upayanya menjelaskan apa itu terapi kognitif, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa metode ini berbeda. Buku ini menjadi bestseller, bukan hanya karena memperkenalkan terapi kognitif kepada publik luas, tetapi juga karena menyenangkan dan bermanfaat, bahkan untuk orang yang tidak sedang depresi. Ia memberi wawasan tajam tentang hubungan antara pikiran dan emosi. Saat bekerja sebagai residen psikiatri di University of Pennsylvania, Burns berkolaborasi dengan Aaron T. Beck, salah satu pionir psikologi kognitif. Beck berpendapat bahwa sebagian besar depresi dan kecemasan berasal dari pola pikir yang tidak logis dan negatif. Ia menemukan jurang besar antara apa yang dipikirkan orang depresi tentang diri mereka, bahwa mereka pecundang, gagal total, dan realitas hidup mereka yang sebenarnya, yang seringkali penuh pencapaian. Dari sini, Beck menyimpulkan, depresi bermula dari cara berpikir yang keliru. Luruskan cara berpikir itu, dan hidup bisa pulih. Beck merumuskan 3 prinsip utama terapi kognitif. Pertama, semua emosi kita berasal dari kognisi, dari pikiran. Kedua, depresi muncul akibat aliran pikiran negatif yang terus-menerus. Ketiga, sebagian besar pikiran negatif itu sebenarnya salah, atau setidaknya terdistorsi, tetapi kita menerimanya tanpa bertanya. Awalnya Burns menganggap gagasan ini terlalu sederhana, tetapi ketika ia benar-benar mencoba metode tersebut, ia terkejut. Begitu banyak pasien kronis yang akhirnya terbebas dari perasaan destruktif. Orang-orang yang beberapa minggu sebelumnya ingin bunuh diri, kini mulai menantikan masa depan mereka. Gagasan paling revolusioner dari terapi kognitif adalah ini. Depresi bukan gangguan emosional. Semua perasaan buruk yang menyertainya berasal dari pikiran yang negatif. Maka pengobatan harus berfokus pada satu hal, menghadapi dan mengubah pikiran itu. Burns merumuskan 10 distorsi kognitif, di antaranya berpikir hitam putih, generalisasi berlebihan, mendiskualifikasi hal positif, melompat pada kesimpulan, dan memberi label pada diri sendiri. Memahami distorsi-distorsi ini membuat kita sadar bahwa perasaan bukan fakta. Perasaan hanya mencerminkan pikiran kita, kadang-kadang pikiran yang terpelintir. Ini memunculkan pertanyaan, jika perasaan tampak begitu nyata, haruskah kita mempercayainya? Mereka terasa seperti kebenaran. Tetapi Burns menunjukkan bahwa itu seperti mempercayai bayangan di cermin distorsi di taman hiburan. Ia menulis, perasaan tidak menyenangkan hanya menunjukkan bahwa Anda sedang memikirkan sesuatu yang negatif dan mempercayainya. Inilah sebabnya ia menyebut depresi sihir hitam paling hebat. Karena pikiran muncul sebelum emosi, perasaan tidak bisa membuktikan apakah pikiran kita benar atau tidak. Perasaan tidak lebih istimewa daripada pikiran yang melahirkannya, terutama jika pikiran itu terdistorsi. Burns bertanya, ketika kita sedang merasa bahagia, apakah itu membuktikan nilai diri kita? Kalau tidak, mengapa perasaan buruk harus menentukan nilai diri kita? Ia menekankan bahwa tidak semua emosi adalah distorsi. Kesedihan tulus, misalnya setelah kehilangan kerabat, adalah reaksi sehat. Tetapi depresi selalu berasal dari pikiran, bukan dari kenyataan hidup, melainkan dari interpretasi yang salah, negasi diri yang berputar-putar. Disinilah letak jebakan 22 dalam depresi. Semakin buruk perasaan kita, semakin terdistorsi pikiran kita. Semakin terdistorsi pikiran kita, semakin buruk perasaan kita. Sebagian besar pasien Burns merasa hidup mereka sepenuhnya tanpa harapan. Mereka benar-benar percaya bahwa mereka orang jahat, bahwa mereka tidak berharga. Percakapan batin mereka seperti rekaman rusak,
penuh tudingan dan hinaan untuk diri sendiri. Orang bisa dicintai, punya keluarga, pekerjaan bagus, dan stabilitas hidup, tetapi tetap merasa sengsara. Kita bisa memiliki segalanya, tetapi tanpa harga diri, semuanya terasa kosong. Dalam terapi kognitif, terapis sering berdialog aktif dengan pasien, menantang asumsi keliru mereka. Lambat laun, pasien belajar mengoreksi pola pikir mereka sendiri, dan disitulah proses merasa lebih baik dimulai. Apakah feeling good benar-benar bekerja? Penelitian menyebutkan, dua kelompok pasien dengan gejala yang sama diberi perlakuan berbeda. Satu kelompok diminta membaca buku Burns dalam sebulan, satu kelompok tidak. Hasilnya jelas, kelompok yang membaca Feeling Good mengalami perbaikan signifikan, dan perbaikan itu bertahan. Inilah yang membuat buku itu efektif. Ia tidak terasa seperti pengobatan, tetapi sebuah alat untuk mengubah diri sendiri. Teknik ini disebut biblioterapi, dan buku Burns termasuk yang paling direkomendasikan para profesional. Bisakah membaca buku saja lebih efektif, atau setidaknya sama efektif, dibandingkan obat atau psikoterapi? Mungkin saja. Burns sendiri mencatat dalam edisi revisi tahun 1999 bahwa bukunya seharga 2 pil Prozac, dan tanpa efek samping. Salah satu kelebihan terapi kognitif adalah bahwa ia tidak memerlukan obat. Tetapi Burns juga realistis. Untuk depresi berat, kombinasi terapi kognitif dan antidepresan adalah metode paling efektif. Kognitif memperbaiki pola pikir, obat memperbaiki suasana hati agar seseorang mampu berpikir lebih jernih. Burns menutup dengan mengingatkan bahwa gagas dasar terapi kognitif, bahwa pikiran memengaruhi emosi, bukan sebaliknya, bukanlah hal baru. Filsuf Yunani kuno, Epictetus, sudah mengajarkannya, bukan peristiwa yang menentukan keadaan batin kita, tetapi bagaimana kita memilih menanggapinya. Itulah rahasia orang-orang yang bahagia. Dan seperti ditunjukkan Burns, itu adalah keterampilan yang dapat dipelajari siapa saja.